Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak. Perkenalkan, saya Felicia Angela dengan NIM 010432300022. Dan sekarang saya akan membahas apa saja yang telah saya pelajari di dalam mata kuliah keamanan internasional. Pertama adalah national security. Keamanan nasional adalah menjaga keamanan bangsa secara keseluruhan dan untuk melindungi bangsa dan serta rakyatnya dari serangan dan bahaya eksternal lainnya. Karena keamanan nasional mencakup pertahanan nasional dan perlindungan serangkaian kepentingan geopolitik, ekonomi, dan lainnya. Hal itu tidak hanya mempengaruhi kebijakan pertahanan, tapi juga kebijakan luar negeri dan kebijakan lainnya. Selanjutnya adalah Grand Strategy. Grand Strategy adalah rencana komprehensif dan jangka panjang yang diadopsi oleh suatu negara atau organisasi untuk mencapai tujuan utamanya, dan seringkali dalam bidang kebijakan luar negeri, keamanan nasional, dan pembangunan ekonomi. Strategi ini mengintegrasikan sumber daya politik, militer, ekonomi, dan diplomatik untuk memajukan tujuan nasional dan beradaptasi dengan perubahan kekuatan global, aliansi, dan tren. Ada beberapa elemen utama dari Grand Strategy. Yang pertama itu adalah kepentingan nasional yang menetapkan tujuan inti seperti keamanan, kemakmuran, ekonomi, atau pengaruh global. Lalu ada alokasi sumber daya, di mana menggunakan sumber daya berupa militer, ekonomi, dan diplomatik untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah penilaian ancaman, jadi mengidentifikasi ancaman yang dapat merusak tujuan. Lalu ada aliansi, membangun kemitraan strategis untuk memperkuat posisi global. Dan yang terakhir adalah adaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan perubahan dan dinamika kekuatan global, teknologi, dan juga ekonomi. Jadi ada beberapa contoh strategi besar dari berbagai negara. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Kedua, strategi Amerika Serikat fokus pada penanganan komunisme Soviet. Sejak Perang Dingin, AS berusaha mempertahankan kepemimpinan global, menyeimbangkan persaingan dengan kekuatan seperti dari negara Cina dan juga Rusia. Selanjutnya adalah negara Cina. Setelah tahun 1978, strategi Cina fokus pada pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang berpuncak pada Belt and Road Initiative untuk memperluas pengaruh global melalui proyek infrastruktur dan juga perdagangan. Dan yang terakhir adalah Rusia. Jadi setelah Perang Dingin, Rusia fokus pada mengembalikan pengaruhnya, terutama di negara-negara bekas Soviet, dan menentang ekspansi NATO. Ada beberapa tantangan dalam merumuskan grand strategi ini. Yang pertama adalah globalisasi. Ekonomi global yang saling terhubung dan masalah lingkungan semakin memperumit strategi nasional. Lalu adalah aktor non-negara seperti terorisme dan juga ancaman cyber menambah tantangan baru. Lalu selanjutnya adalah politik domestik, yaitu perubahan politik internal dapat mengganggu strategi jangka panjang. Dan juga persaingan kekuatan besar, ketegangan geopolitik yang meningkat, terutama dengan Cina dan Rusia, yang memerlukan manajemen yang hati-hati. Sekarang saya akan membahas tentang grand strategi dari negara China yang menekankan pada kekuatan ekonomi seperti menggerakkan pembangunan, kemajuan teknologi, dan kemandirian terutama di bidang seperti AI dan juga telekomunikasi. Lalu yang kedua adalah Belt and Road Initiative, yaitu memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitik secara global melalui proyek infrastruktur. Lalu ada modernisasi militer, memperkuat militer China terutama di kawasan Asia Pasifik untuk mengukuhkan dominasi regional dan pengaruh global. Itu meningkatkan citra China di dunia melalui kekuatan lunak dan membentuk ulang lembaga-lembaga internasional. Secara keseluruhan, grand strategi China ini bertujuan untuk kebangkitan nasional, menempatkan China sebagai kekuatan global dominan pada pertengahan abad ke-21 dengan menyeimbangkan stabilitas internal dan persaingan di panggung global. Selanjutnya adalah grand strategi oleh Rusia yang bertujuan untuk mengembalikan status Rusia sebagai kekuatan global dengan fokus pada kekuatan militer, dominasi energi, dan melawan pengaruh barat. Pusat dari pendekatan ini adalah mempertahankan dominasi atas negara-negara bekas Soviet, memastikan mereka tetap netral atau sejalan dengan Rusia untuk mencegah perluasan NATO dan Uni Eropa. Rusia menggunakan perang hibrida termasuk serangan cyber dan disinformasi untuk menantang Barat, sambil juga memodernisasi militernya dan memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Ekspor energi, terutama gas alam, menjadi alat geopolitik utama yang memungkinkan Rusia untuk mempengaruhi terutama di Eropa. Selanjutnya adalah human security.
Human security itu mengalihkan fokus dari keamanan tradisional yang berpusat pada negara menuju perlindungan dan pemberdayaan individu dengan menekankan kebebasan dari rasa takut, kebutuhan dasar, dan martabat. Berbeda dengan keamanan konvensional yang menangani ancaman eksternal terhadap negara, human security ini berfokus pada ancaman sehari-hari terhadap kehidupan orang-orang seperti kemiskinan, krisis kesehatan, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Konsep ini dipopulerkan oleh UNDP dalam Laporan Pembangunan Manusia 1994 dan mencakup 7 dimensi keamanan manusia. Yang pertama adalah economic security, memastikan pendapatan dasar melalui pekerjaan atau jaringan pengaman sosial. Lalu yang kedua adalah food security, yaitu akses terhadap nutrisi dasar. Health security, perlindungan dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat. Environmental security, perlindungan dari bahaya lingkungan. Personal security, perlindungan dari kekerasan yang berasal dari negara, kelompok, atau domestik. Community security, perlindungan dari ancaman berbasis identitas seperti diskriminasi. Dan yang terakhir adalah political security, memastikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Keamanan manusia itu erat kaitannya dengan pembangunan. Dengan menangani penyebab utama ketidakamanan seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan, hal ini memerlukan pendekatan kebijakan holistik yang mengintegrasikan strategi pembangunan, diplomasi, dan pertahanan, serta mengakui bahwa kesejahteraan individu sangat penting untuk keamanan nasional maupun keamanan global. Selanjutnya adalah law enforcement and homeland security. Jadi, Homeland Security, Law Enforcement, dan Homeland Defense adalah bidang yang saling terkait yang berfokus pada memastikan keamanan nasional, keselamatan publik, dan pertahanan terhadap berbagai ancaman. Yang pertama adalah keamanan dalam negeri atau Homeland Security. Keamanan dalam negeri bertanggung jawab untuk melindungi suatu negara dari ancaman domestik dan internasional, termasuk terorisme, serangan cyber, dan bencana alam. Di Amerika Serikat, ini mencakup pengamanan perbatasan, kontrol imigrasi, perlindungan infrastruktur kritis, serta respons dan pemulihan bencana. Hal ini juga melibatkan pengumpulan intelijen, kesiapan darurat, dan perlindungan infrastruktur kritis yang seringkali dikoordinasikan antar berbagai agensi. Agensinya itu, misalnya kalau di Amerika Serikat itu adalah US Department of Homeland Security, Federal Emergency Management Agency, dan lain-lain. Selanjutnya adalah law enforcement atau penegakan hukum. Lembaga penegak hukum bertugas untuk menjaga ketertiban umum, menyelidiki kejahatan, dan menegakkan hukum di tingkat lokal, negara bagian, dan federal. Mereka bekerja untuk menjaga keselamatan publik dan menyelidiki aktivitas kriminal. Penegakan hukum juga bekerja sama dengan keamanan dalam negeri untuk berbagai intelijen dan upaya kontra terorisme. Agensi utamanya misalnya seperti Local Police Departments, FBI, DEA, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pertahanan dalam negeri atau Homeland Defense. Pertahanan dalam negeri lebih berfokus pada upaya yang dipimpin militer untuk melindungi suatu negara dari ancaman eksternal berbasis militer, seperti invasi, serangan misil, atau agresi asing. US Department of Defense atau DoD mengawasi pertahanan dalam negeri, termasuk keamanan udara dan laut, serta mendukung upaya keamanan cyber nasional. Fungsi ini bekerja sama dengan keamanan dalam negeri dan atau Homeland Security dan Law Enforcement untuk memastikan strategi pertahanan yang terkoordinasi. Agensi utamanya seperti US Army, Navy, Air Force, Marine Corps, atau National Guard, atau Northcom. Ketiga bidang ini bekerja sama, terutama di area seperti kontraterorisme, keamanan cyber, dan respons bencana. Keamanan dalam negeri berfokus pada pencegahan dan mitigasi. Law enforcement atau penegakan hukum menangani penyelidikan dan penegakan hukum, sementara Homeland Defense menangani ancaman eksternal dalam skala besar, dan koordinasi di antara ketiga sektor ini sangat penting untuk strategi keamanan nasional yang terpadu. Selanjutnya adalah cyber security dan terorisme. Keamanan cyber dapat dipahami melalui 3 lapisan yang berbeda namun saling terkait. Ada lapisan fisik, lapisan logis, dan lapisan sosial. Dan ketiga lapisan ini bekerja sama untuk memastikan keamanan dan integritas dunia maya dengan masing-masing lapisan mengatasi aspek keamanan yang berbeda, mulai dari infrastruktur hingga perilaku manusia.
Lapisan fisik itu melindungi infrastruktur dari perangkat keras yang membentuk dasar dunia maya, while lapisan logis fokus pada sistem digital dan perangkat lunak yang memastikan data mengalir dengan aman melalui jaringan. Dan yang terakhir adalah lapisan sosial, yang melindungi individu dan organisasi dari ancaman dari elemen manusia yang sering menjadi titik lemah dalam keamanan cyber. Ketiga lapisan ini harus diintegrasikan dan dikoordinasikan untuk melawan ancaman cyber yang semakin canggih dan tanpa batas. Memahami ketiga lapisan ini dan tantangan kompleks yang mereka hadapi sangat penting untuk membangun strategi keamanan cyber yang efektif dan memastikan ketahanan di era digital. Dunia maya itu memiliki sifat tanpa batas yang berbeda dengan wilayah fisik yang memiliki batas negara. Hal ini menimbulkan tantangan dalam keamanan cyber, seperti serangan cyber yang bisa berasal dari mana saja, dan kejahatan cyber itu tidak selalu terikat pada sistem hukum negara tertentu. Maka dibutuhkan kerjasama internasional. Lalu ancaman seperti serangan cyber yang didukung negara, kejahatan cyber lintas negara, atau hacking dapat beroperasi bebas melintasi batas-batas negara yang membutuhkan kolaborasi internasional juga. Selanjutnya adalah terorisme. Kompleksitas terorisme Islamis di Indonesia yang berakar pada ideologi Salafi yang berupaya mendirikan hukum Islam melalui cara kekerasan. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini, termasuk faktor ekonomi, sosial, politik, ideologi radikal, represi negara, serta jaringan sosial. Maka hal ini menekankan pentingnya membedakan antara Islam sebagai agama dan Islamisme sebagai ideologi politik, dengan mencatat bahwa meskipun beberapa gerakan Islamisme bersifat radikal, banyak yang tidak radikal atau bersifat reformis. Namun upaya deradikalisasi yang ada di Indonesia belum banyak mengubah niat individu-individu ini, yang menunjukkan perlunya strategi kontraterorisme yang lebih komprehensif yang melampaui sekedar deradikalisasi. Tren historis gerakan Islamis di Indonesia memprediksi bahwa negara ini kemungkinan akan terus menghadapi tantangan dari terorisme Islamis global. Untuk menghadapi ancaman ini secara efektif, diperlukan kebijakan kontraterorisme nasional yang terintegrasi dan sesuai dengan strategi nasional yang lebih luas. Selanjutnya saya akan membahas ketiga video tersebut. Yang pertama adalah video War and International Politics oleh John Mearsheimer. Jadi John J. Mearsheimer ini adalah seorang ilmuwan politik terkemuka yang membahas dinamika perang dan politik internasional dengan menyoroti pentingnya politik kekuatan besar dalam dunia multipolar saat ini yang melibatkan Amerika Serikat, China, dan Rusia. Dalam pandangannya, pergeseran dari dunia unipolar yang didominasi oleh AS mengembalikan persaingan antara kekuatan-kekuatan besar yang meningkatkan potensi terjadinya perang. Mearsheimer mengadopsi perspektif realis dalam hubungan internasional dengan menyatakan bahwa perang adalah perpanjangan dari politik dengan cara lain. Ia berargumen bahwa negara-negara berperang untuk melayani kepentingan nasional mereka, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan etika atau hukum internasional. Mearsheimer juga menggarisbawahi 3 tema utama dalam analisis politik internasional. Pertama, bahwa perang adalah elemen dasar dalam politik internasional yang mendasari interaksi antar negara. Kedua, ia membahas keputusan negara-negara untuk berperang yang seringkali bersifat preventif atau oportunistik dan mengkritik pandangan yang membatasi perang hanya pada alasan moral atau hukum. Ketiga, ia juga memperingatkan tentang bahaya eskalasi perang, terutama dalam era nuklir ini, di mana pertimbangan militer dapat mengalahkan pertimbangan politik dan berpotensi untuk menyebabkan hasil yang merugikan jika tidak dikelola dengan hati-hati. Selanjutnya adalah video kedua, yaitu Cyber Siege, Unmasking China's Assault on Global Networks. Jadi peningkatan pengaruh Tiongkok dalam teknologi global, terutama dalam bidang keamanan, cyber, dan spionase, mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah ancaman yang ditimbulkan oleh serangan cyber yang disponsori negara, dengan contoh seperti penyusupan ke server Microsoft yang mempengaruhi puluhan ribu pengguna di seluruh dunia. Selain itu, larangan terhadap Huawei di beberapa negara besar, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini menunjukkan kekhawatiran terkait keamanan jaringan 5G yang berhubungan dengan Tiongkok.
Sejarah perang cyber Tiongkok juga menarik perhatian dengan insiden bersejarah seperti pengeboman kedutaan Tiongkok di Beograd pada tahun 1999 yang diikuti oleh serangan cyber terhadap situs-situs web Amerika. Tiongkok juga mulai peretasan dengan tokoh-tokoh seperti Lion, pendiri Hong Kong Union of China, yang menggambarkan perkembangan awal peretasan di negara tersebut. Dalam konteks ini, Tiongkok bertujuan menjadi kekuatan teknologi terkemuka pada tahun 2049 dan memanfaatkan spionase cyber untuk mencapai tujuannya. Hal ini berhubungan dengan respons Amerika Serikat yang telah mengajukan dakwaan terhadap anggota People's Liberation Army atas peretasan terhadap perusahaan-perusahaan Amerika dan pencurian informasi sensitif. Tantangan global yang dihadapi Eropa yang harus menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat dan juga Tiongkok juga diungkapkan, terutama terkait dengan ancaman cyber dan jaringan komunikasi diplomatik. Perang cyber antara negara-negara besar ini dianggap sebagai bagian dari konflik yang lebih luas, melibatkan spionase, pengembangan jaringan 5G, dan aspek-aspek lainnya yang menjadi medan pertempuran teknologi dan politik internasional. Dan yang terakhir adalah video ketiga, yaitu The Next Global Superpower Isn't Who You Think by Ian Bremmer. Jadi Ian Bremmer itu membahas kompleksitas kepemimpinan global saat ini yang tidak lagi sederhana seperti di masa lalu, ketika dunia didominasi oleh kekuatan bipolar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, atau unipolar, yaitu Amerika Serikat setelah Perang Dingin. Ia mencatat bahwa beberapa faktor kunci yang membentuk tatanan global seperti isolasi Rusia yang tidak terintegrasi dalam institusi barat setelah Perang Dingin, kebangkitan Tiongkok yang bergabung dengan lembaga-lembaga internasional dengan harapan menjadi lebih mirip Amerika namun tetap mempertahankan identitas yang berbeda, serta ketidakpuasan domestik di negara-negara demokrasi kaya yang merasa tertinggal oleh globalisasi. Bremer memprediksi bahwa dunia kini tanpa pemimpin global yang tunggal, tapi akan muncul 3 sistem tumpang tindih. Sistem keamanan didominasi Amerika Serikat dan sekutunya, sistem ekonomi multipolar dengan ketergantungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta sistem digital yang semakin dikendalikan oleh perusahaan teknologi besar. Teknologi, menurut Bremer, berperan penting dalam membentuk identitas dan wacana politik saat ini, memberi perusahaan teknologi kekuatan besar atas informasi, yang menekankan perlunya pertimbangan tentang bagaimana dinamika ini akan membentuk masa depan global, termasuk tantangan terhadap demokrasi dan kerjasama internasional, serta bagaimana pemimpin teknologi akan bertindak untuk memastikan tanggung jawab sosial. Sekian video pembahasan saya. Terima kasih.